Suatu hari ada seorang perempuan yang hidup hanya sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal karena kecelakaan saat pergi menjenguk neneknya yang berada di rumah sakit. Dan sehari selepas orang tua Ningsih meninggal, neneknya pun ikut menyusul. Kesedihan yang sangat mendalam bagi Ningsih karena orang yang telah dia cintai telah meninggalkannya. Sebulan kemudian pada suatu malam, ada segerombolan remaja 3 orang saat itu yang bernama Wahyu, Yudi, Didik sedang minum anggur saat pukul 2 malam. Mereka akhirnya pulang karena selesai minum. Yudi dan Didik pulang bersama karena mereka satu arah, beda sama Wahyu yang pulang sendiri. Karena arah mereka berlawanan saat Wahyu melewati rumah Ningsih, Wahyu teringat saat ini Ningsih hanya tinggal sendirian di rumah karena orang tua Ningsih telah meninggal. Efek dari minuman keras, Wahyu nekat masuk ke rumah Ningsih lewat jendela karena saat itu jendela kamar Ningsih dilihat tidak terkunci. Saat memasuki kamar, Ningsih terbangun dari tidurnya. Ningsih sangat kaget ada pria asing di kamarnya. Ningsih hendak teriak meminta tolong. Namun Wahyu telah dulu memukul kepalanya sehingga Ningsih pingsan. Dan Wahyu memerkosa gadis tersebut. Takut akan perbuatannya diketahui warga, Wahyu membawa Ningsih yang sedang pingsan ke gubuk kebun karetnya yang berada di dalam hutan dan mengikat Ningsih di sana. Setelah Ningsih sadar, kepalanya begitu terasa sakit dan Ningsih menangis sejadi-jadinya karena mengetahui kesuciannya telah direnggut paksa sama lelaki bejat. Ningsih berusaha berteriak meminta tolong, namun tak ada tanda-tanda orang di sana, hanya bunyi serangga hutan yang terus bersahutan. Ningsih telah lelah karena berteriak meminta tolong. Tenggorokannya begitu kering dan tubuhnya begitu lemah. Kepala dan area kewanitaannya begitu terasa sakit. Ningsih gak bisa berbuat apa-apa karena tangannya diikat. Saat siangnya, Wahyu menemui sahabatnya yang semalam, dan Wahyu bercerita kepada sahabatnya bahwa ia telah memerkosa Ningsih, dan sekarang dia diikat di gubuk kebun karetnya. Dan sahabatnya terkejut akan perbuatan Wahyu, dan Wahyu mengajak sahabatnya melakukan itu lagi kepada Ningsih, karena Wahyu belum merasa puas. Sahabatnya merasa senang dan juga merasa takut kalau ketahuan warga, karena baru kali ini mereka melakukan hal keji seperti itu. Wahyu mengajak sahabatnya itu ke dalam gubuk yang di dalamnya ada Ningsih sedang diikat. Karena Didik melihat keadaan Ningsih yang sangat memprihatinkan, Didik tak berani melakukannya, karena sejatinya Didik masih punya kasihan. Beda sama mereka berdua, Didik hendak melaporkan kepada warga. Namun Didik telah dulu diancam sama Wahyu. Kalau rahasia ini sampai diketahui selain kita bertiga, adikmu akan kita buat begini juga. Didik yang sangat mencintai adiknya satu-satunya itu, Didik tak berani melaporkan kepada warga dan takut ancaman dari Wahyu. Wahyu dan Yudi mulai melancarkan aksinya yang sangat bejat itu. Saat Wahyu mulai mendekati Ningsih, Ningsih sempat melawan dan menghantam dengan kakinya sampai Wahyu terlempar. Dan Wahyu bangkit dan sangat murka akan hal yang dilakukan Ningsih. Wahyu tengah mematahkan kaki Ningsih kedua-duanya. Ningsih berteriak begitu keras bahwa mengisyaratkan begitu sakitnya siksaan yang ia rasakan. Setelah Wahyu dan Yudi puas melakukan perbuatan kejinya itu, Wahyu belum puas menyiksa gadis itu dan diambilnya pemotong karet dan diiriskan ke tubuh wanita itu sampai tubuh Ningsih berlumuran darah. Dan Ningsih tak sanggup lagi menahan siksaan itu. Ningsih akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Takut perbuatannya diketahui orang, Wahyu dan Yudi memasukkan mayat Ningsih ke dalam karung. Dan juga dimasukkan batu besar ke dalam karung bersamaan dengan mayat Ningsih. Mereka ikat karung besar dan mereka buang ke sungai. Wahyu pun berkata, "Hahaha, dengan begitu gak ada satu orang yang bisa menemukan jasad perempuan itu, karena karung itu udah kita isi batu, gak bakalan mengembang ke atas." Yudi juga berkata, "Hebat juga lu, dari mana lu bisa dapat ide seperti itu? Gue aja gak kepikiran sejauh itu." Wahyu, "Dulu gue pernah lihat ayah gue mau buang anjing gila, terus dimasukin ke karung, dikasih batu, sampai sekarang tuh anjing gak pernah ngambang." Yudi, "Jir, parah banget." Wahyu, "Udah, gak usah dibahas lagi, ayo pulang, gue udah capek."
Setelah mereka sampai di rumah, Wahyu langsung berbaring karena kecapean. Saat akan memejamkan mata, tiba-tiba Wahyu teringat perlakuan kejinya itu kepada Ningsih. Ada perasaan sesal dan takut di dalam hatinya. Akhirnya Wahyu memilih untuk tidur. Yudi juga yang mau tidur. Yudi mendengar ada seseorang yang sedang menangis di belakang rumahnya. Saat itu hari pukul 12 malam. Yudi yang sedang kelelahan, dia mengabaikan suara tangisan wanita itu. Yudi yang hendak memejamkan mata, lagi-lagi suara tangisan itu terdengar dan semakin keras. Karena merasa tidur Yudi terganggu akan suara tangisan itu, Yudi memutuskan untuk melihat siapakah orang itu tengah-tengah malam begini menangis. Dan Yudi mengambil senter yang berada di dekat TV dan dilihatlah ke belakang rumahnya. Saat Yudi mengedarkan senternya ke arah tangisan itu, dia melihat ada sosok wanita yang sedang membawa karung. Namun wanita itu membelakangi Yudi, dan Yudi tak bisa melihat wajahnya. Dan Yudi berpikir, itu hanya wanita yang sedang mulung bekas-bekas sampah, yang mungkin sedang kelaparan, makanya dia menangis, pikir Yudi. Setelah dilihat-lihat dari belakang, nih wanita cantik juga. Boleh nih gue cicipin, gumam Yudi, yang mulai rencana jahatnya terbesit di otaknya. Wanita itu terus menangis sambil menyeret karung bekas dan menuju ke dalam hutan. Yudi terus mengikuti sosok wanita itu ke dalam hutan. Tanpa Yudi sadari, ia telah jauh mengikuti wanita itu dan masuk ke hutan. Tapi Yudi berpikir bahwa semakin jauh berada di hutan, maka semakin lancar aksi jahatnya itu. Itu tak bisa belak-belakan diketahui warga. Dan Yudi tersenyum sinis. Tanpa Yudi sadari, dia telah masuk ke hutan sangat jauh. Karena telah sampai berada di kebun karetnya Wahyu, Yudi juga melihat gubuk di depannya, persis seperti gubuk saat melakukan bejatnya kepada Ningsih. Setelah Yudi merasa jauh berada di hutan, Yudi hendak mengejar wanita barusan yang ia ikuti, dan tiba-tiba wanita itu menghilang di hadapannya. Sontak Yudi terkejut dan merasakan hawa tak sedap, bulu kuduknya merinding. Ia sadar yang barusan ia ikuti bukanlah manusia. Tiba-tiba ada sosok wanita terbang di atas Yudi. Alangkah terkejutnya Yudi saat melihat wajah yang terbang di atasnya adalah sosok Ningsih, dan seketika wajah Ningsih berubah menjadi hancur dan menyeramkan. Matanya melotot keluar, pipinya mengucurkan darah yang seperti disayat-sayat pemotong karet, sambil membawa karung yang mengucurkan darah. Yudi sangat terkejut melihat makhluk mengerikan di depannya itu. Yudi hendak berlari, namun ia terjatuh. Yudi berusaha bangkit, namun dia gak bisa gerak, seperti ada yang memegangi kakinya. Yudi terus melihat ke arah hantu Ningsih. Seketika hantu Ningsih terbang di atas tubuh Yudi, yang hanya dia tak bisa bergerak itu. Yudi ternganga melihat sosok Ningsih di depannya. Sosok Ningsih terus mengitari Yudi sambil tertawa cekikikan dan terbang terus hilang dalam gelapnya malam. Merasa hantu Ningsih sudah pergi, Yudi mengedarkan pandangannya ke semua sisi hutan dan mulai mengatur nafas. Terasa kakinya sudah bisa digerakkan, Yudi pergi dari tempat itu sambil was-was melihat kiri kanan. Takut halnya sosok Ningsih tiba-tiba muncul. Setelah berjalan cukup lama, Yudi merasa aneh. Dia hanya berputar-putar di situ saja. Dan alangkah terkejutnya, Yudi melihat gubuk yang sama ia temui sebelumnya. Setelah Yudi merasa ia hanya mengitari itu-itu saja, Yudi mulai berteriak meminta tolong. Tapi tak ada yang mendengarkannya, karena dia sudah jauh di dalam hutan. Yudi sekarang telah merasa sangat kelelahan dan takut. Yudi segera istirahat di bawah pohon besar, namun suara cekikikan terdengar lagi di atas pohon tempat ia istirahat itu. Yudi berlari ketakutan dan melihat kiri kanan tempat persembunyian. Namun hanya pohon besar dan pohon karetlah yang terlihat. Setelah cukup lama berlari, ia melihat gubuk itu lagi, dan tanpa pikir panjang, Yudi bersembunyi di dalam gubuk itu. Yudi melihat sosok Ningsih secara tiba-tiba. Muncullah di hadapannya sosok Ningsih berkata, "Nikmatilah pembalasanku." Sontak Yudi sangat takut dan menyesali perbuatannya itu dan meminta maaf kepada sosok Ningsih. Namun sosok Ningsih hanya tertawa cekikikan. Tiba-tiba tangan Yudi terikat seperti ada yang mengikatnya. Kemudian sosok Ningsih mulai mendekatinya dan mulai mengiris tubuhnya sama pemotong karet. Yudi menjerit kesakitan dan sosok Ningsih mulai mendekati kaki Yudi dan menunjuknya secara tiba-tiba. Tiba-tiba kaki Yudi berbunyi krek-krek seperti bunyi ranting mati dipatahkan.
sosok Ningsih pergi mendekati ember yang berisi getah cair yang didapat dari pohon karet. Perlahan sosok Ningsih mendekati mulut Yudi. Ditunjuknya mulut Yudi, dan secara tiba-tiba mulut Yudi menganga seperti ada kekuatan asing yang membuat mulutnya terbuka. Tumpahlah getah cair itu di mulut Yudi, dan tak selang berapa lama, getah cair yang tumpah ke mulut Yudi dan mengisi perutnya itu perlahan mulai membeku di perut Yudi. Akhirnya Yudi menghembuskan nafas terakhirnya, dan Ningsih terbang sambil tertawa cekikikan. Siangnya Wahyu hendak pergi ke kebun karet karena ayahnya Wahyu sedang tidak enak badan. Maka Wahyulah yang menggantikan ayahnya kerja sebagai pemotong karet. Setibanya di kebun, Wahyu hendak melakukan aktivitasnya dan sudah 1 jam berlalu. Wahyu hendak istirahat, nanti lanjutin lagi, yang masih tersisa sedikit lagi. Hendak pergi istirahat ke kebunnya, alangkah terkejutnya Wahyu melihat temannya Yudi sedang bersimbah darah dan getah cair karet memenuhi mulutnya. Melihat temannya yang mati sangat tragis itu, Wahyu sangat bergidik ngeri. Wahyu langsung membawa temannya ke kampung dan disaksikan sama warga-warga di sana yang berbondong-bondong melihat kematian Yudi yang sangat tragis. Pada saat Wahyu berjalan pulang habis dari pemakaman sahabat baiknya itu, Wahyu melalui perkebunan karet warga. Tiba-tiba Wahyu dikagetkan dengan penampakan sosok wanita berpakaian serba putih di balik pohon karet yang sedang tersenyum kepada Wahyu. Tanpa pikir panjang, Wahyu mendekati sosok wanita itu. Tiba-tiba wajah sosok wanita itu berubah menjadi hancur yang terus mengeluarkan darah. Rambutnya acak-acakan sambil tersenyum sumringah yang mengeluarkan bau amis. Wahyu berlari tunggang langgang tanpa mempedulikan apapun yang menghalangi langkah yang ada di hadapannya itu. Tak butuh waktu lama berlari, Wahyu sampai di rumahnya yang sedang terengah-engah sambil cepat-cepat mencari air karena kehausan dan segera mengatur nafas dan langsung memasuki kamar dan masih terbayang-bayang akan kejadian barusan yang sangat mengerikan itu. Tanpa sadar, Wahyu langsung tertidur di dalam tidurnya. Wahyu ia didatangi sosok Ningsih yang terlihat begitu menyeramkan. Wahyu hendak berlari, namun kakinya tak bisa digerakin seperti ada yang menahannya. Sosok Ningsih terus mendekati Wahyu sambil membawa sebilah kapak yang sangat besar dan langsung dilayangkan kepada Wahyu. Ketika kapak hendak mengenai Wahyu, tiba-tiba ia terbangun dari tidurnya yang telah mandi keringat, seakan hal barusan dialaminya sungguh begitu nyata. Dilihatnya jam menunjukkan pukul 1 malam. Wahyu hendak melanjutkan tidurnya kembali, namun matanya tak bisa lagi dipejamkan karena masih teringat hal-hal yang sangat mengerikan itu. Tiba-tiba Wahyu mendengar di luar rumahnya seperti ada orang yang sedang menangis. Wahyu yang sedari tadi mendengar suara itu tak berani melihat langsung keluar dan hanya mengintip di balik jendela kamarnya. Namun tak ada satupun yang terlihat. Wahyu semakin takut karena tangisan itu semakin keras. Tiba-tiba jendela kamarnya pecah seperti ada yang melempari dari luar. Wahyu sangat terkejut saat melihat ke arah jendela itu. Tiba-tiba sosok Ningsih memunculkan wajahnya yang menyeramkan, yang dipenuhi belatung. Matanya kosong seakan tak mempunyai bola mata. Giginya runcing, pipinya terus mengeluarkan darah dan nanah. Wahyu langsung berlari keluar. Tanpa ia sadari, ia berlari ke dalam hutan. Suara tangisan yang ia dengar dari tadi berubah menjadi suara tertawa cekikikan. Wahyu melihat ke atas dan melihat sosok Ningsih yang sedang terbang melayang dan menghampiri Wahyu sambil membawa kapak yang besar. Perlahan kapak itu mulai menebas kaki Wahyu dan perlahan dilayangkanlah kepada kepala Wahyu, dan Wahyu menghembuskan nafas terakhirnya.